Ya, selamat pagi Bu Ros dan juga teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 1, Cynthia dan juga VV, akan mempresentasikan mengenai pre-eksperimental dan true eksperimental. Nah, langsung aja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pre-eksperimental. Nah, desain penelitian pre-eksperimental ini merupakan desain eksperimen yang hanya melibatkan suatu kelompok dan dia tidak memiliki kelompok pembanding atau yang biasa disebut dengan variabel kontrol. Nah, desain ini itu kenapa sih diberi nama pre-eksperimental? Nah, karena dia ini merupakan eksperimen yang belum sesungguhnya gitu loh. Nah, jadi desain ini tuh juga masih terdapat variabel luar yang juga mempengaruhi terhadap bentuk variabel dependent. Nah, langkah-langkah pelaksanaan penelitian pada kelompok eksperimen awal itu yang pertama dengan diberikannya pretest atau tes awal. Kemudian setelah diberikan pretest atau tes awal itu diberikan perlakuan atau eksperimen. Nah, setelah diberikan eksperimen atau perlakuan, baru yang terakhir, kelompok itu diberikan post-test atau tes akhir. Nah, cara menganalisa hasil data empiris itu dengan melalui perbandingan dari hasil tes awal dan tes akhir dengan uji hipotesis statistik. Jadi yang tadi itu yang sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, yaitu dilakukan pretest dan post-test, itu datanya diambil, terus habis gitu dilakukan perbandingan gitu, diuji gitu, dengan yaitu tadi uji hipotesis statistik. Nah, kalau hasilnya post-testnya lebih tinggi, berarti dapat disimpulkan kalau perlakuan yang diberikan itu sudah efektif. Nah, tapi kalau hasil dari pretest ini lebih tinggi daripada hasil post-test tuh, maka bisa disimpulkan kalau perlakuan yang diterapkan itu tidak efektif. Jadi berkebalikan gitu. Nah, desain pre-eksperimental ini dikategorikan sebagai desain eksperimen yang paling lemah. Nah, kenapa kok desain pre-eksperimental ini dikategorikan sebagai desain eksperimen yang paling lemah? Karena desain ini tuh tidak memiliki kelompok pengontrol yang udah saya jelaskan di awal tadi. Nah, jadi sebenarnya desain ini tuh kurang disarankan buat digunakan oleh peneliti-peneliti gitu. Tapi desain ini disadari kalau masih digunakan dalam penelitian pendidikan. Tapi dengan syarat peneliti itu juga harus memberikan alasan yang signifikan dan ilmiah. Jadi desain ini tuh juga masih cukup baik digunakan. Bisa beroperasi gitu loh. Ininya eksperimennya gitu pakai desain ini. Terus untuk karakteristik utama dari desain ini tuh hanya terdapat satu kelompok, yaitu eksperimental dan tidak terdapat kelompok kontrol. Jadi sudah cukup jelas kalau desain pre-eksperimental ini tidak memiliki variabel kontrol gitu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai desain yang termasuk pre-eksperimental. Nah, di sini ada 3 desain. Yang pertama ada desain studi kasus sekali tes.
atau one-shot case study. Kemudian yang kedua, desain kelompok tunggal dengan pretest, terus perlakuan atau eksperimen, kemudian yang terakhir post-test. Dan yang ketiga, ada desain rangkaian waktu tanpa kelompok kontrol atau time series design without control. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, jadi desain yang termasuk ke dalam desain pre-eksperimental itu, ya itu tadi kan. Nah, jadi saya akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, desain studi kasus sekali tes atau one-shot case study itu masuk dalam jenis yang tidak terdapat kelompok kontrol dan hanya mengukur satu kelompok dan mengamati gejala-gejala yang muncul setelah diberikan perlakuan post-test. Nah, kemudian yang kedua ada desain kelompok tunggal dengan pre-test, perlakuan atau eksperimen, terus post-test. Langkah-langkah dari desain ini tuh dengan memilih kelompok subjek untuk sampel, kemudian mengadakan pre-test, kemudian diberikan perlakuan atau eksperimen, baru terus diadakan post-test. Terus yang kelima, mencari rata-rata skor dan simpangan baku, baik dari pre-test maupun dari post-test, dengan membandingkan keduanya. Baru yang terakhir, diuji perbedaan rata-rata dengan uji hipotesis statistik, yaitu dari hasil pre-test sama post-test tadi dibandingkan. Gitu. Dan yang terakhir, ada desain rangkaian waktu tanpa kelompok kontrol atau time series design without control. Jadi ciri dari desain ini tuh kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara acak. Nah, sebelum diberi perlakuan kelompok diberikan pretest sebanyak 4 kali. Kenapa? Nah, biar tahu gitu loh. Hasilnya itu stabil enggak, terus jadi bisa tahu keadaan kelompoknya itu. Nah, terus sebelum diberikan kejelasan keadaan kelompok, nah sebelum diberikan perlakuan, jika hasil pretest selama 4 kali itu memiliki nilai yang berbeda, berarti dapat disimpulin kalau keadaan kelompok tersebut itu tidak stabil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Sehingga setelah keadaan kelompok tersebut sudah stabil, baru kelompok tersebut diberikan perlakuan. Nah, langkah-langkah dari desain ini meliputi yang pertama, menentukan satu sampel kelompok eksperimen. Yang kedua, mengadakan serangkaian tes dalam serangkaian waktu terhadap kelompok eksperimen. Jadi sebelum dan sesudah eksperimen. Yang ketiga, mencatat skor data dalam bentuk tabel rangkaian waktu. Terus, yang keempat, mencari rata-rata dari masing-masing skor, baik sebelum maupun sesudah eksperimen dari kelompok eksperimen. Terus, kemudian mencari DM dari kelompok eksperimen. Dan yang terakhir, membandingkan rata-rata hasil rangkaian tes sebelum diberikan perlakuan atau eksperimen dengan sesudah diberikan perlakuan atau eksperimen. Jadi, apakah secara statistik perbedaannya signifikan atau tidak? Seperti itu. Kemudian, desain true eksperimental akan dijelaskan oleh VV. Ya, jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian true eksperimental. Jadi, desain penelitian true eksperimental ini memiliki nama lain juga, desain eksperimen murni. Nah, desain ini merupakan desain yang dimana
peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari eksperimen ini adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara acak dari populasi tertentu. Dalam eksperimen murni, pengujian variabel bebas dan variabel terikat dilakukan terhadap sampel kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengambilan sampel secara acak dilakukan apabila subjek-subjek tersebut memiliki karakteristik yang sama. Dalam pelaksanaan penelitian, kesamaan karakteristik subjek tersebut memang disamakan. Penyamaannya dilakukan melalui pengujian kecerdasan, bakat, kecakapan, latar belakang pengetahuan, ketahanan fisik, dan sebagainya. Apabila tidak dapat dilakukan pengujian, maka penyamaan karakteristik tersebut didasarkan pada asumsi atau keyakinan peneliti. Asumsi tersebut diambil berdasarkan alasan atau argumentasi yang kuat yang diambil dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Kemudian juga diambil dari hasil-hasil fakta atau alasan logis yang kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari desain eksperimen murni ini adalah yang pertama, pemilihan sampel yang secara acak. Yang kedua, terdiri dari kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Dan yang ketiga, kedua kelompok yang diberikan perlakuan berbeda. Jadi kedua kelompok yang diberikan tersebut diberikan perlakuan yang berbeda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain-desain yang termasuk ke dalam desain true eksperimental. Desain-desain ini ada 3. Yang pertama, desain kelompok kontrol hanya post-test tanpa pre-test, atau dengan nama lain post-test only control design. Yang kedua, desain pre-test post-test menggunakan kelompok kontrol, dengan nama lain pre-test post-test control group design. Dan yang terakhir adalah desain Solomon. Untuk yang pertama, desain kelompok kontrol hanya post-test tanpa pre-test ini menggunakan pemilihan subjek secara acak dan melibatkan 2 kelompok subjek, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, tanpa pre-test. Penggunaan desain ini hanya melakukan post-test, baik terhadap kelompok eksperimen maupun terhadap kelompok kontrol. Penempatan subjek dalam kelompok masing-masing dilakukan dengan penugasan yang secara acak. Langkah-langkah desain ini meliputi yang pertama, menugaskan setiap subjek pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara acak. Kemudian, melaksanakan eksperimen terhadap kelompok eksperimen. Selanjutnya, mengadakan tes baik terhadap kelompok eksperimen maupun terhadap kelompok pembanding. Setelah itu, mencari perbedaan rata-rata antara skor post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan metode statistika. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Kemudian, untuk desain yang kedua, adalah desain pre-test post-test menggunakan kelompok kontrol. Dalam rancangan desain ini, terdapat 2 kelompok yang masing-masing dipilih secara acak. Kelompok pertama diberikan perlakuan dan kelompok lain tidak diberikan perlakuan. Kelompok yang diberikan perlakuan disebut dengan kelompok eksperimental, sedangkan kelompok yang tidak diberikan perlakuan disebut dengan kelompok kontrol. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara acak. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diberikan pre-test untuk mengetahui keadaan awal apakah terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik adalah jika nilai kelompok eksperimen tidak berbeda jauh dengan nilai kelompok kontrol.
Nah, langkah-langkah dari desain ini meliputi yang pertama, memilih subjek yang mempunyai latar belakang yang sama atau homogen melalui pemilihan secara acak. Kemudian, secara acak, tiap sampel dimasukkan ke dalam kelompok eksperimen atau ke dalam kelompok kontrol. Selanjutnya, memberikan pretest kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah itu dilihat skor tes awal masing-masing kelompok. Kemudian, masing-masing kelompok diberikan perlakuan. Misalnya, diajar dengan menggunakan metode baru yang dieksperimenkan. Kemudian memberikan perlakuan terhadap kelompok kontrol dengan memberikan pengajaran yang memiliki materi yang sama dengan metode lain, bukan dengan metode yang sedang dieksperimenkan. Setelah itu mengadakan post-test untuk memperoleh nilai, baik post-test kelompok eksperimen maupun post-test kelompok kontrol. Dengan menggunakan metode statistika, akan dicarikan perbedaan antara rata-rata hasil pretest dan post-test, baik dari kelompok eksperimen maupun dari kelompok kontrol. Misalnya menggunakan analisis kovariansi. Penggunaan desain ini dapat dimodifikasi dengan menggunakan lebih dari satu kelompok eksperimen untuk memperbesar ketelitian pelaksanaan dalam eksperimen. Jadi, desain pretest post-test menggunakan kelompok kontrol ini dapat dilakukan modifikasi dengan menggunakan lebih dari satu kelompok eksperimen. Hal ini bertujuan untuk memperbesar ketelitian pelaksanaan dalam eksperimen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain Solomon. Desain Solomon ini dapat menjawab kelemahan validitas eksternal dan internal dalam penelitian eksperimen. Desain ini digunakan untuk mengurangi pengaruh pretest terhadap kelompok percobaan dan mengurangi kesalahan interaksi antara pretest dengan perlakuan atau treatment yang diberikan kepada kelompok percobaan. Sehingga dalam desain ini dibentuk dua kelompok lain yang tidak diberikan pretest. Unit percobaan dalam desain ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok perlakuan dengan pretesting, kemudian ada kelompok kontrol dengan pretesting, selanjutnya terdapat kelompok perlakuan tanpa pretest, dan yang terakhir adalah kelompok kontrol tanpa pretest. Nah, langkah-langkah dalam desain Solomon ini meliputi yang pertama, eksperimen dilakukan dengan menggunakan 4 kelompok. Dua kelompok pertama terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan mendapatkan pretest. Sedangkan dua kelompok lainnya terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan pretest. Penempatan subjek pada masing-masing kelompok dilakukan secara acak. Analisis statistik dilakukan untuk mencari perbedaan rata-rata antara tes awal dengan tes akhir, baik dari kelompok eksperimen pertama maupun dari kelompok eksperimen kedua. Kelompok eksperimen ketiga dan kelompok eksperimen keempat memperoleh nilai dengan cara menghitung perbedaan antara tes awal dan tes akhir, di mana tes awal kelompok ketiga dan keempat diperoleh dari tes awal pada dua kelompok pertama. Dengan catatan, jumlah subjek pada keempat kelompok tersebut adalah sama. Hal yang menjadi pertimbangan adalah karena pengambilan sampel dilakukan secara acak, maka nilai tes awal pada kelompok pertama dan kedua diduga akan sama dengan skor tes awal yang mungkin akan diperoleh dari kelompok ketiga dan keempat. Meskipun kedua kelompok ini tidak mendapatkan tes awal. Hasil perhitungan terhadap perbedaan rata-rata selanjutnya dilakukan dengan pengujian statistik. Nah, maksud pengujian tersebut adalah untuk membuat perbandingan D1, D2, D3, D4. Nah, apabila desain ini ternyata perbandingannya antara D1, D2, D3, dan D4 ini terdapat perbedaan yang signifikan, maka diasumsikan perbedaan tersebut disebabkan oleh efek interaksi antara testing
dan X atau perlakuan. Jika tidak, maka berarti perlakuan atau X tersebut telah memberi pengaruh kepada variabel terikat. Untuk selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran akan dibawakan oleh Cynthia. Setelah saya dan VV jelaskan mengenai pre-eksperimental dan true eksperimental serta desain-desain yang ada, kesimpulan dari materi hari ini, yakni penelitian secara umum merupakan kajian terhadap suatu objek dengan menggunakan metode yang sistematis dan objektif untuk memperoleh pemahaman tentang objek yang dikaji dan untuk mengembangkan teori tentang objek tersebut. Nah, penelitian juga merupakan upaya sistematis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian dengan mengumpulkan data dan merumuskan temuan berdasarkan data yang telah ditemukan. Nah, penelitian memiliki jumlah desain yang banyak. Namun, dalam makalah ini, dalam materi ini, desain penelitian yang dibahas itu ada 2, yaitu desain pre-eksperimental dan desain true eksperimental. Nah, kedua desain ini memiliki cara penelitian yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama masih relevan untuk digunakan dalam penelitian di bidang pendidikan. Itu kesimpulannya. Nah, kemudian di sini kami juga memberikan saran bagi guru PAUD dan juga bagi mahasiswa PG PAUD. Nah, untuk guru PAUD sendiri diharapkan dapat terus memiliki semangat dalam melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan. Nah, jadi sehingga pendidikan di Indonesia ini dapat terus mengalami terobosan-terobosan baru yang akhirnya dapat membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju dan berkualitas. Jadi nggak yang guru PAUD-nya ini stuck di pengetahuannya yang lama, kayak udah merasa oh ya udah punya pengetahuan ini, nggak perlulah nambah lagi, ini udah cukup kayak gitu. Tapi sebenarnya guru PAUD ya masih perlu gitu loh pengetahuan baru gitu loh. Jadi selain untuk menambah wawasan baru, juga dapat mengikuti tren yang sekarang gitu loh, gimananya kayak gitu, bisa mengikuti yang informasi yang terbaru gitu. Nah, kemudian saran bagi mahasiswa PG PAUD atau pendidikan guru PAUD, nah itu diharapkan mahasiswa itu dapat semangat untuk belajar lebih dalam mengenai desain-desain penelitian dalam pendidikan ini. Nah, kenapa? Biar nanti kalau mahasiswa ini udah lulus kuliah, terus jadi guru nih di suatu lembaga pendidikan gitu kan, itu dia nggak cuma yang sekedar ngajar terus juga ya merasa udah cukup stop di situ aja, enggak, tapi ya dengan melakukan penelitian yang dapat mengembangkan pendidikan di Indonesia. Jadi dari sini tuh diharapkan guru PAUD maupun mahasiswa PG PAUD, mahasiswa yang ya cikal bakalnya akan menjadi guru PAUD juga, tuh diharapkan keduanya sama-sama bisa mengetahui juga memahami
bahkan bisa melakukan gitu loh, mengenai penelitian pendidikan dimanapun itu untuk keperluan pendidikan di Indonesia. Jadi biar pendidikan di Indonesia ini terus berkembang gitu loh, nggak yang cuma stuck di situ, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya dan juga VV dari kelompok 1. Bila ada kesalahan kata atau masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan bila teman-teman ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di Bella gitu. Nanti kami akan menjawab di Zoom meeting. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat pagi. Hypotheses that claim a causal relationship are very interesting, but also very bold, and especially in the social sciences, very susceptible to alternative explanations, or threats to internal validity. Experimental research designs maximize internal validity. They're referred to as true experiments, also known as randomized controlled trials, or RCTs. They're science's best defense against alternative explanations for causal claims. The 3 essential ingredients of a true experiment are manipulation, comparison, and random assignment. Let's start with manipulation. If you want to show a causal relation, the strongest possible empirical demonstration is one where the cause is under your control. If you can create a situation where the cause is present, a causal relation is more plausible because you can show that it precedes the effect, eliminating an ambiguous temporal precedence. What about comparison? Well, causality is even more plausible if you can compare to a situation where the cause is absent, showing that the effect does not occur when the cause is absent. This also eliminates the threat of maturation. Think of the relation between violent imagery and aggression. Let's say I measure how many hours a week a group of 10-year-olds plays violent video games and how aggressive they are, according to their teacher. Suppose I find a positive relationship. Kids who play more violent video games tend to be more aggressive. I can argue that playing video games increases aggression, but of course I can also argue that aggressive children seek out more violent stimuli. I could have approached this problem differently and encouraged a subgroup of children to play a violent video game, say GTA 5, for a total of 10 hours in 1 week, and deny the other group any access to violent imagery for the same period of time. Now, if I find that the children who've been denied access to violent imagery are less aggressive than the group who played the violent game regularly, then I have a stronger case for the causal claim that violent imagery causes aggression. Of course, it's not a very strong case, since there are still many alternative explanations for the difference in aggression between these two groups. What if the kids in the video game group were more aggressive to start out with? What if there were less girls in this group, or more older children? This is where randomization comes in. I can randomly assign children to the experimental condition with heavy video play, or the control condition with no access to violent imagery. And I can do this by flipping a coin, heads for the experimental condition, tails for the control condition. On average, this process will ensure an equal distribution over the two groups in terms of gender, but also in terms of age, previous aggression, hair color, shoe size. I can go on. On average, randomization ensures that there is no systematic difference between the groups other than the difference in the independent variable, the cause variable. Of course, in any one particular study, it is possible, entirely due to chance, that randomization fails and we end up, for example, with more girls in the control group, possibly explaining why this group is less aggressive. The only way to be sure randomization worked is to replicate a study and show that the results are consistent each time. So to summarize, manipulation ensures the cause precedes the effect. Comparison to a control group ensures the effect did not occur naturally. And random assignment ensures that there are no other systematic differences between the groups that could explain the effect. Replication is generally not considered a characteristic of a true experiment, but it is required to ensure randomization actually works.